Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan data warehouse Rumah Sakit Hermina. Dari kelompok kami yaitu beranggotakan 5 orang. Pertama adalah saya, Fakri Zuhara Birama, NIM 1901550001. Selanjutnya yaitu Lala Yusalsabila 1901550003. Selanjutnya yaitu Muhammad Rifati Haikal Perdana, NIM 1901550007. Selanjutnya Tri Dia Oktaviani, NIM 1901550022. Dan yang terakhir yaitu Ferdiana Kartika Putri, NIM 1901550041. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari Rumah Sakit Hermina. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Rumah Sakit Hermina yang memberikan pelayanan di bidang kebidanan dan penyakit kandungan, deteksi dini kanker, serta program keluarga berencana dengan nama RSIA Hermina. Seiring dengan berkembangnya Rumah Sakit Hermina, semakin banyak dan kompleks pula data medik yang dimiliki dan harus diolah. Data medik yang besar menyulitkan pihak rumah sakit dalam melakukan analisis terhadap data tersebut. Untuk dapat menangani data dalam jumlah besar dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, diperlukan analisa dan perancangan teknologi informasi yang lebih lanjut untuk dapat mengatasinya, yaitu data warehouse. Metode perancangan data warehouse dilakukan dengan penerapan 9 langkah, yaitu 9-step methodology, yang digunakan oleh Kimball. Ke-9 tahap tersebut yaitu pemilihan proses, pemilihan brand identifikasi dan penyesuaian, pemilihan fakta, penyimpanan pre-calculation di tabel fakta, memastikan tabel dimensi, pemilihan durasi database, melacak perubahan dari dimensi secara perlahan, penentuan prioritas dan model query. Kemudian introduction. Rumah Sakit Hermina merupakan salah satu rumah sakit ibu dan anak yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Rumah Sakit Hermina yang dalam sejarah berdirinya berawal dari RB atau Rumah Bersalin yang bernama Rumah Sakit Bersalin Jatinegara yang didirikan oleh Ibu Hermina Sulaiman pada tahun 1967. Pada saat itu, Rumah Sakit Bersalin Jatinegara hanya berkapasitas sebanyak 7 tempat tidur. Sampai 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1970, berganti nama menjadi RB Hermina. Kolaborasi kerjasama yang baik antara Ibu Hermina Sulaiman dan seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan, yaitu Dr. Budiono Wibowo, membuat RB Hermina berkembang dengan pesat hingga menjadi rumah sakit dan rumah sakit ibu dan anak pada tahun 1991. Sejak itulah Rumah Sakit Hermina mulai membuka cabang di beberapa wilayah di Jakarta, serta beberapa kota besar di Indonesia. Rumah Sakit Hermina dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina memiliki sejumlah dokter spesialis kandungan dan juga dokter spesialis anak yang sangat berkompeten di bidangnya. Ini sesuai dengan tujuan dari RSIA Hermina Group yang ingin mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan secara preventif, promosi, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara menyeluruh. Bisnis skenario Rumah Sakit Hermina mengusung nilai inti kepercayaan yang mencerminkan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Hingga akhir 2017, jumlah Rumah Sakit Hermina telah mencapai 28 rumah sakit dengan kategori Rumah Sakit Umum (RSU), 6 RSU telah berstatus tipe B, dan 22 RSU lainnya termasuk dalam tipe C. Saat ini, 25 RS Hermina telah memiliki akreditasi KRS dengan kategori paripurna. Hasil yang diharapkan, jumlah pasien per bulan pada setiap cabangnya
jumlah diagnosa penyakit di setiap cabangnya, jumlah dokter di setiap cabangnya, jumlah asuransi di setiap cabangnya, jumlah pemakaian ruangan di setiap cabang, jumlah pemakaian ruang berdasarkan penyakit, jumlah diagnosa berdasarkan jenis kelamin per setiap cabangnya, pendapatan RS per bulannya, jumlah diagnosa RS Rimna setiap bulannya. Berikut ini business dimension. Di sini ada 7 business dimension, yaitu cabang, waktu, pasien, dokter, diagnosa, asuransi, keuangan. Di cabang ada ID cabang, nama daerah, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pasien. Di waktu ada ID waktu, tanggal, bulan, tahun, date. Pasien ada ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat. Dokter ada ID dokter, nama dokter, spesialis. Diagnosa ada ID diagnosa, nama diagnosa. Di asuransi ada ID asuransi, jenis kartu. Di ruangan ada ID kamar, nama kamar, jenis kamar, harga kamar. Dan selanjutnya akan dibacakan teman saya, Kardiana Radhika Putri. Kemudian di sini terdapat 7 fact table. Di fact table terdapat ID waktu, ID cabang, ID pasien, ID dokter, ID diagnosa, ID asuransi, dan ID ruangan. Lalu terdapat 2 mensure, yaitu lama inap dan total pembayaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Salsa. Pada star skema terdapat 1 fact table dan 7 tabel dimensi. Tabel dimensinya yaitu ada dimensi cabang, dimensi diagnosa, dimensi asuransi, dimensi waktu, dimensi pasien, dimensi dokter, dan dimensi ruangan. Di fact table ini terdiri dari ID waktu, ID cabang, ID pasien, ID dokter, ID diagnosa, ID asuransi, ID kamar, total pembayaran, dan lama inap. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tabel dimensi cabang. Pada dimensi cabang terdapat 2 cabang, yaitu cabang Pandanaran dan cabang Banyumanik yang berlokasi di daerah Semarang. Selanjutnya tabel dimensi waktu. Pada dimensi waktu disebutkan pada tahun 2020 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di tabel dimensi waktu ini ada ID waktu, tanggal, bulan, tahun, date. Selanjutnya, tabel dimensi pasien. Pada tabel ini menampilkan nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat yang berjumlah 807 data pasien. Dimensi dokter. Pada tabel ini disebutkan nama dokter dan spesialisnya pada Rumah Sakit Hermina yang berjumlah 22 dokter. Selanjutnya di sini tabel dimensi diagnosa. Pada tabel ini menampilkan nama diagnosa, ID diagnosa yang terdapat pada Rumah Sakit Hermina yang berjumlah yaitu 38 data. Selanjutnya tabel dimensi asuransi. Pada tabel ini menampilkan jenis kartu, yaitu yang tersedia pada RS Hermina seperti Prudential, BPJS, Umum, Allianz, dan Manulife. Tabel dimensi ini ada ID asuransi dan jenis kartu. Selanjutnya yaitu tabel dimensi ruangan atau kamar. Pada tabel ini menampilkan nama kamar, jenis kamar, dan harga kamar. Harga sewa ruangan atau kamar berkisar dari
151.000 sampai 1.482.000. Kemudian di sini terdapat fact table yang terdiri dari ID waktu, ID cabang, ID pasien, ID dokter, ID diagnosa, ID asuransi, ID kamar, lama inap, dan total pembayaran. Dan data ini sebanyak 808. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tablo. Di sini ada tablo pada set 1 yaitu data pasien per bulan pada cabang Rumah Sakit Hermina. Pada cabang Banyumanik di bulan Januari terdapat pasien laki-laki sebanyak 9 orang dan pasien perempuan sebanyak 28 orang. Sedangkan pada bulan Februari di cabang Banyumanik terdapat 3 pasien laki-laki dan 7 pasien perempuan. Pada bulan Maret terdapat 11 pasien laki-laki dan 22 pasien perempuan. Pada bulan April terdapat 12 pasien laki-laki dan 23 pasien perempuan. Di bulan Mei terdapat 10 pasien laki-laki dan 20 pasien perempuan. Pada bulan Juni terdapat 28 pasien laki-laki, 72 pasien perempuan. Juli terdapat 19 pasien laki-laki dan 50 pasien perempuan. Pada bulan Agustus terdapat 7 pasien laki-laki dan 25 pasien perempuan. Pada September 3 pasien laki-laki dan 4 pasien perempuan. Oktober 4 pasien laki-laki, 9 pasien perempuan. November 14 pasien perempuan. Untuk bulan Desember terdapat 2 pasien laki-laki dan 3 pasien perempuan. Selanjutnya yaitu di cabang Pandanaran. Untuk bulan Januari terdapat 13 pasien laki-laki dan 25 perempuan. Februari 7 laki-laki, 11 perempuan. Untuk Maretnya 10 laki-laki dan 15 perempuan. April 16 laki-laki dan 22 perempuan. Mei 12 laki-laki dan 24 perempuan. Bulan Juni 25 laki-laki dan 63 perempuan. Sedangkan di bulan Juli yaitu 26 laki-laki dan 56 perempuan. Untuk Agustus yaitu ada 5 laki-laki dan 9 perempuan, September 5 laki-laki dan 18 perempuan. Bulan Oktober terdapat 3 laki-laki dan 15 perempuan. Untuk November 5 laki-laki dan 11 perempuan. Dan yang terakhir yaitu bulan Desember terdapat 5 pasien laki-laki dan 21 perempuan. Pada sheet 2 ini yaitu ada diagnosa penyakit pada kedua cabang di Semarang, yaitu ada di Pandanaran dan Banyumanik. Pada tahun 2020 diagnosa terbanyak yaitu pada cabang Pandanaran tertinggi adalah diagnosa dermatitis dan yang terendah yaitu laringitis. Lalu pada cabang Banyumanik tertinggi adalah kista ovarium dan yang terendah adalah tuli konduksi. Selanjutnya yaitu sheet 3, yaitu ada data dokter di setiap cabangnya. Pada cabang Banyumanik, data dokter yang paling banyak menangani pasien yaitu Dr. Alexander. Dan dokter paling sedikit menangani pasien yaitu Dr. Gina. Kemudian pada cabang Pandanaran, data dokter yang paling banyak menangani pasien yaitu Dr. Alexander dan dokter paling sedikit menangani pasien yaitu Dr. Dem Herianto. Sheet 4 ini terdapat pada asuransi yang pada setiap cabangnya. Pada cabang Banyumanik dan Pandanaran, asuransi terbanyak yang digunakan yaitu BPJS dan yang paling sedikit adalah Allianz. Ini ada ruangan di mana
di daerah Pandanaran, ruang mawar yang lebih tinggi dibandingkan Banyumanik, yaitu dengan total 246. Kemudian untuk terkecil yaitu pada tulip di daerah Pandanaran dan Banyumanik sekitar 15. Pada sheet 6 ini terdapat data ruangan berdasarkan diagnosanya. Di ruangan anggrek ini yang terbanyak yaitu diagnosa dermatitis. Kemudian di ruangan bougainville yaitu paling banyak adalah diagnosa difteri. Kemudian di ruangan kenanga yang paling banyak itu dermatitis. Di ruangan mawar paling banyak itu dermatitis. Lalu di ruangan melati paling banyak yaitu dermatitis dan mioma rahim. Kemudian pada ruangan tulip yang paling banyak yaitu endometriosis. Pada sheet ke-7 ini yaitu ada diagnosa penyakit dan jenis kelaminnya di setiap cabang. Pada laki-laki, penyakit tertinggi yang diderita yaitu adalah dermatitis sebanyak 14 orang. Lalu pada wanita atau perempuan, tertinggi adalah kista ovarium yang yang pasiennya ada 35. Selanjutnya di cabang Pandanaran, laki-laki yang tertinggi yaitu dermatitis diderita oleh 16 orang, dan pada perempuan tertinggi adalah endometriosis diderita oleh 30 orang. 8 ini menjelaskan tentang grafik pendapatan Rumah Sakit Hermina di setiap cabangnya di tiap bulan. Di Banyumanik grafik tertinggi pada bulan Juni, dan Pandanaran juga di bulan Juni. Di sheet 9 ini ada diagnosa dan waktu pada bulan Januari. Diagnosa tertinggi adalah diagnosa endometriosis, dan yang terendah ada dengan epilepsi, dan infeksi rotavirus, dentolosis, tuli konduksi, sinusitis, stroke, radikapoletri lumbar, dan kanker serviks, infeksi rotavirus, dermatitis, dan apenditis. Di bulan Februari tertinggi diagnosanya endometritis dan kista ovarium dan mioma rahim, dan terendah ada TB paru, radikapoletri lumbar, meningitis, jantung kronis, ginjal, hipertensi, geriatri, epilepsi, difenteri, dan diare. Di bulan Maret ada yang tertinggi yaitu diagnosa endometriosis, dan yang terendah ada epilepsi pada bulan Maret, dan infertilitas, ISPA, nyeri neoplati,
sinusitis. Dan di bulan April yang tertinggi pada endometriosis dan kista ovarium. Dan yang terendah ada dermatitis dan diare, kemudian ISPA, kemudian multiple sclerosis, rekonstruksitis, di bulan Mei tertinggi ada yaitu endometriosis dan kista ovarium. Yang terendah ada interflasitas dan periodokritis dan radikapsularis lumbar dan sinusitis. Di bulan Juni tertinggi ada kista ovarium. Kemudian terendah ada pada epilepsis dan radikapsularis lumbar dan tuli konduksi. Kemudian di bulan Juli tertinggi ada dermatitis dan terendah ada pada radikal lumbar dan laringitis dan kanker serviks dan ginjal hipertensi dan tuli konduksi. Kemudian di bulan Agustus tertinggi ada dermatitis dan terendah ada appendicitis, chamamai, diare, gagal otak, infeksi rotavirus, dan ISPA, kemudian malnutrisi, meningitis, dan multiple sclerosis, nyeri neuropati, radikopat. Tertinggi ada yaitu dermatitis dan terendah ada gagal otak, infeksi rotavirus, influenza, jantung kronis, malnutrisi, dan multiple sclerosis, radikal lumbar, dan sinusitis. Di bulan Oktober tertinggi ada epilepsi dan yang terendah ada diare, kemudian endometriosis, ginjal hipertensi, infeksi rotavirus, ISPA, kista ovarium, malnutrisi, TB paru, tausitis, tuli konduksi. Di bulan November tertinggi yaitu ginjal hipertensi, kista ovarium, dan multiple sclerosis. Dan yang terendah ada chamamai, difteri, endometriosis, gagal otak, infeksi rotavirus, ISPA, jantung kronis, malnutrisi, situsinis, TB paru, tausitis. Di bulan Desember yang terakhir ada tertinggi yaitu radikulopati lumbar, dan yang terendah ada gagal otak, dermatitis, kemudian ISPA, kista ovarium, mioma rahim, multiple sclerosis, periodontitis, sinusitis, stroke,
Dowlesitis. Ini ada dashboard jumlah pasien berdasarkan jenis kanker pada setiap cabang per bulannya dan jumlah pemakaian ruangan berdasarkan penyakit. Kemudian di sini ada dashboard jumlah dokter setiap cabang dan jumlah diagnosa setiap cabangnya. Kemudian di sini ada dashboard jumlah pemakaian ruangan berdasarkan penyakit, jumlah asuransi di setiap cabang dan jumlah pemakaian ruang di setiap cabang. Dan kemudian di sini ada pendapatan per bulan pada setiap cabang dan jumlah diagnosa per bulannya dan diagnosa berdasarkan jenis kelamin pada setiap cabang. Presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata percakapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.